Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Aiman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Aiman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya teman-teman semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap happy-happy aja, tetap lancar semuanya, kerjaannya, rezekinya juga, studinya juga. Nah, untuk episode kali ini teman-teman, gue kedatangan teman lagi. Jadi singkat ceritanya itu dia adalah teman dari sekolah bahasa dulu. Waktu pertama kali gue ke Jepang, terus sebenarnya masuknya sih gue duluan kayak 1 tahun gitu, terus dia datang, ya kenalnya dari situ dan sekarang dia tuh kayak udah pergi kemana-mana gitu kalau di Jepang. Kerjanya udah jauh-jauh banget gitu. Di sini ada Sari. Halo Sari. Halo Kak. Halo teman-teman semua, kenalin aku Sari gitu. Gitu deh. Gimana kabarnya Sari? Alhamdulillah nih, mau ketawa mulu saya dari tadi. Ya alhamdulillah baik Kak Aiman. Udah berapa tahun balik ke Tokyo lagi? Tadinya kan sempet jauh-jauh ya? Iya, waktu awal-awal sih, bukan awal sih sebenarnya, kalau waktu Ryugakusei kan pasti setahun di Tokyo kan, habis itu dapat kerja di Fukuoka. Jauh. Iya, Fukuoka di bawah, di daerah bawah Kyushu gitu kan. Fukuoka terus setahunan, habis itu disuruh pindah kerja di Nagoya. Habis Nagoya itu akhirnya berhenti di situ. Habis berhenti ya udah. Balik lagi ke Tokyo. Nah, itu ntar deh kita udah, okay. kita gali cerita yang di situ nanti. Tapi pertama gue pengen tanya nih, bisa nggak? Bukan tanya sih, pengen ceritain sedikit di Indonesia tuh asalnya dari mana? Misalkan udah lulus sekolah di mana? Terus ya kayak gitu sebelum datang ke Jepang. Oh, jadi lulus SMA ya, habis itu kan kayak minatnya ke bahasa Jepang. Waktu itu SMA kan, kebetulan ada juga apa sih namanya tuh, pelajaran bahasa Jepang kebetulan di SMA. Oh, jadi dari SMA udah belajar bahasa Jepang. Cuman itu otodidak. Dulunya otodidak, terus SMA kebetulan ada bahasa Jepang, makin ya istilahnya apa ya, diperdalam lah gitu kan. Habis diperdalam, bingung nih SMA mau kuliah mau jurusan apa gitu kan. Tapi emang tertariknya tuh sama bahasa Jepang gitu. Akhirnya ya udah pas lagi kuliah ambilnya bahasa Jepang aja deh gitu. Jurusan sastra Jepang. Awal-awal sih kayak ditentang gitu sama orang tua. Oh, kenapa? Kayak gak ada prospeknya gitu. Jadi kayak ditanyain, kamu nanti kerja mau jadi apa gitu kan? Kamu mau ngapain gitu, belajar bahasa Jepang gitu. Emang kenapa? Emang nggak boleh gitu kan? Kan maksudnya nggak ada salahnya dong gitu belajar yang kayak gitu-gitu gitu. Maksudnya bahasa gitu kan, gitu kayak bisa kemana aja sih menurut gue gitu waktu itu. Awal-awal mikirnya bisa lah Pak, pokoknya intinya aku mau di bahasa Jepang aja pokoknya kuliahnya. Kebetulan tante gue dulu ini pernah les di tempat kuliah gue dulu. Jauh kan tapinya waktu itu di daerah Bekasi apa nggak salah ya. Ya pokoknya itu ya di situ. Terus akhirnya dikenalin, istilahnya kayak datang ke sana ngeliatin gini sekolahnya kayak gini, ada pelajaran ini gitu. Terus akhirnya ya udah nggak apa-apa, aku mau di sini gitu kan. Tapi orang tua gue pengennya UI. Ada Depok kan deket gitu kan dari rumah. Oke. Iya gitu, terus ya udah. Emang di UI, di UI ada sastra Jepang juga. Ada sastra Jepang kan terkenal banget. Iya. Ya Allah. Unpad kan, UI gitu. Nah, berarti itu ngambil S1 di Indonesia sastra Jepang. Sastra Jepang akhirnya. Nah, setelah lulus itu langsung ke Jepang gitu? Enggak. Kerja dulu saya, Pak. Oh. Kerjanya mau tahu apa? Saya pegawai bank dulu. Gak nyambung. Pegawai bank. Jadi waktu lulus nih kayak mau kerja apa bingung nih.
sempet orang tua juga sempet kayak nanya, kamu mau kerja apa gitu, mau nganggur gini aja nggak mau nyari gitu kan? Ya nyari. Oh itu habis lulus? Iya habis lulus kan udah pasti langsung ditanya tuh, mau kerja apaan lu gitu. Kasarnya gitu kan, mau kerja apaan lu gitu. Cari kerjaan, jangan nganggur kayak gini, nggak enak dilihat orang gitu. Gak enak. Bukan ngeliat orang sih, dianya aja nggak mau ngeliat gue tiduran ya rebahan gitu. Terus ya udah, akhirnya coba-coba nyari iseng-iseng, masukin tuh data di salah satu bank. Ya salah satu bank. Salah bank yang lumayan besar lah istilahnya. ABC kebalik. ABC kebalik. Bukan kebalik juga sih. Pokoknya dia masukin data. Lolos wawancara, pikirnya nggak lolos tuh, pas itu nggak lolos, taunya lolos, kira nggak lolos, kata orang tua gue, lu bisa lolos sih gitu kan, ya nggak tahu lah pak gitu, pokoknya mungkin bahasa Jepang juga kali gitu kan, maksudnya takutnya nanti, bukan takutnya, jatuhnya kalau ada pelanggan orang Jepang kamu bisa handle gitu, kepikiran ke situ sih sebenarnya, ya udah habis itu. Kayak di BCA itu gue juga nggak terlalu apa ya, karena emang basicnya bahasa itu kan perbankan ya, bahasa perbankan kan banyak yang nggak ngerti gitu kan, udah gitu agak lemah sama angka-angka. Ya hitung-hitungan nggak bisa gue, ya udah akhirnya di situ sempat pas lagi pertengahan kepikiran buat ke Jepang aja deh gitu. Nah itu gimana tuh ceritanya ya sampai nyasar ke Jepang? Nyasar ke Jepang, iya. Nanya sama yang udah di Jepang. Kebetulan teman ada yang udah di Jepang tuh. Oh iya kan, anak-anak komunitas sastra Jepang itu. Iya, jadi nanya-nanya, sempat ada teman yang udah ke sana, senior udah di sana, kita tanya gimana nih pengen ke sana gitu kan, tapi apa namanya, yang biayanya yang apa ya namanya, yang nggak terlalu mahal, bisa dicicil kayak apa gimana gitu kan. Terus sempat apa namanya, sempat sekali nanya ke senior yang udah sering apa sih namanya, ngirimin siswa ke sana. Cuman bayarnya tuh harus kayak gimana ya, harus full 1 tahun. Bayar sekolahnya atau? Sekolahnya. Oh. Sekolahnya 1 tahun full. Bukan gitu. Jasanya dia. Bukan jasanya dia. Jasanya dia sih mungkin termasuk, cuman nggak dikasih tahu kali ya, nggak tahu deh. Pokoknya intinya 1 tahun gitu harus lunas. Nah, gue kan nggak punya ya. Ya udah akhirnya nanya satu lagi, bisa separuh-separuh. Kalau nggak salah separuh-separuh deh. Separuh-separuh. Jadi pas lu udah bayar pertama awal setengah, nanti kalau itu bayar lagi kalau udah nyampe gitu kan. Oh ya udah itu aja, akhirnya ya nanya ke senior. Kak Putri, gue sebutin boleh nggak? Kak Putri itu gue tanyain. Terus apa namanya? Ya udah akhirnya dibawa ke Meros gitu. Nah terus awal-awal kehidupan di Jepang gimana? Pertama kali Jepang. Aduh. Kan at least udah S1 gitu kan, sastra Jepang. Apakah itu membantu atau apa? Sebenarnya sih sedikit ya, nggak banyak, itu per 10 nggak nyampe kali. Kalau dihitung 10 ya itu cuma 2 yang cuman 2 yang bener-bener kayak kepake banget gitu. Yang 8-nya tuh kayak ini apa gitu, ini gimana ceritanya gitu kan. Ya pasti awal-awal ya surai lah, susah lah ya, susah sulit rumit gitu deh pokoknya. Intinya udah bahasa nggak terlalu jago gitu kan. Terus ya apa namanya, banyak lah kendala yang apa sih, yang gimana ya, harus dilewatin. Apa sih gue, pokoknya intinya kayak susah deh, ribet deh awal-awal gitu. Tapi pas sekarang udah sampai 4 tahun gini, banyak belajar sih jatuhnya gitu, banyak kenal bahasa, belajar bahasa baru lah, apalah gitu. Nah tapi di Meros itu nggak dari awal lagi kan hiragana katakana? Enggak. Langsung naik gitu. Alhamdulillahnya langsung naik. Sebelum ke Indonesia tuh pernah ngambil JLPT gitu nggak sih? Nggak pernah. Pas di sini berarti? Pas di sini. Waktu itu pernah kok. Pernah cuman nggak lolos N4 waktu itu. N4 nggak lolos gue. Terus tapi di sini nggak yang kayak dari AIU EO lagi, nggak. Maksudnya udah agak setingkat di atas segitu. Terus akhirnya nyoba N3. Udah nyoba N3 pas lagi setahunnya di sini kan, di Jepang. Nyoba N3 lulus. Gimana waktu itu? Kebetulan agak pede sih sebenarnya waktu N3 itu, karena udah apa sih, gue tuh ada ini trik
triknya sih sebenarnya. Kayak triknya tuh gue suka bacain apa namanya, kayak apa namanya tuh, iklan di kereta. Iklan di kereta. Iklan di kereta tahu kan yang kayak Iya, gitu iya. lah. Pokoknya gue suka ngeliatin tuh itu apa ya kanjinya gitu. Oh, Kadang gue cari tahu gitu. Daripada nganggur di kereta Iya gitu kan. panjang tuh perjalanan. Gue liatin satu nih kanji apa Oh, lu artinya gitu. Gue cariin. Cuman yang N2 ini kan gue ikut N2 nih. Itu lebih dalam lagi, Ya, kanjinya lebih banyak lagi. Emang lebih susah gitu. Jadi kalau N3 mendingan lu kayak apa ya namanya, lihat papan iklan apa yang pokoknya yang gampang dilihat di jalan aja gitu sih. Iya. Belum nyampe buku atau koran gitu kan ya. Enggak. Koran gue enggak. Ini apa? Itu ada N2 kalau koran mah. Iya. N2 N1 lah. N2 1. Nah, di Merah sendiri berapa tahun? Setahun 3 tuh. Gue nyebutin dulu nih nama sekolah. Iya bener juga ya. Ya pokoknya gak apa-apa lah. Ya itulah namanya. Setahun ya. Setahun. Abis itu nggak lanjut mana-mana kan, langsung cari kerja gitu ya. Iya. Nah, proses cari kerjanya tuh gimana waktu itu? Ya ini agak panjang sih sebenarnya. Nggak panjang, jadi jatuhnya sama kayak tadi, nanya terus sama temen, sama orang yang apa namanya yang udah kerja di sini gitu. Kalau nggak nyari di sebutin Facebook nggak apa-apa kali ya? Iya nggak apa-apa lah. Facebook. Ya di Facebook kayak kerjaan apa sih kerjaan gitu, misalnya kayak butuh kerjaan ini biasanya tuh ada grupnya. Oh, orang Indo gitu. Iya. Oh. Kayak komunitas, tau gak sih lo? Komunitas di Indonesia. Gue gak pernah masuk lagi. Iya. Telat begitu. Gue belum begitu. Oh. Jadi di Facebook tuh ada. Jadi kalau misalnya lo nyari kerja, lowongan, lo mau masang iklan juga bisa. Oh, misalnya, butuh orang gitu. Iya, misalnya lu butuh orang. Lu punya konten nih. Bisa lu pasang di situ. Oh iya? Iya, serius. Nanti kalau misalnya lu masuk aja. Kayak gitu. Jadi nanya-nanya senior gitu. Sebenarnya sih banyakin tanya aja sih. Lebih kebanyakin tanya ke orang gitu. Misalnya lu punya temen, ya lu tanya temen lu dulu, lu punya kenalan gak yang nyari orang apa kayak gitu. Kerjaan apa kayak gitu buat gue gitu. Awal-awal. Terus kebetulan SKSD aja, pokoknya lu punya kerjaan nggak gitu kayak gitu awal. Terus habis itu akhirnya sempat kerja di salah satu training di salah satu pengiriman uang. Habis itu ya udah di situ kan, tapi nggak dapat remittance gitu ya. Tapi nggak dapat surat izin kerja di situ gitu kan, karena gue udah dapat surat izin kerja dari yang ini yang apa sih yang dulu. Yang pertama kali gue kerja. Pertama kali kerja. Jadi pertama kali kerja secara kontrak lah maksudnya. Ya betul, gitu. Yang dikontrak. Nah, itu yang kerjaan yang itu gimana tuh ceritanya bisa masuk situ? Itu ceritanya dulu lucu juga sih sebenarnya, kenapa gue bisa diterima gue juga nggak ngerti sih. Jadi awal-awal apa namanya disuruh kirim email ke dia dengan atas nama orang ini, orang yang apa sih? Iya, orang yang nyari gitu, yang nyari gitu istilahnya. Oh udah dengan atas nama ini udah saya mau lamar di tempat Anda segala macam. Tapi bahasa Inggris sama bahasa Jepang. CV-nya bahasa Jepang. Tapi kalau misalnya kayak apa sih lampirannya tuh bahasa Inggris gitu nggak apa-apa. Misalnya kayak konnichiwa segala macam sih pakai konnichiwa. Salam sih pakai bahasa Jepang. Cuman sisanya bahasa Inggris. Terus isi itu emailnya gitu. Terus sama CV. Udah habis itu ya udah kamu bisa wawancaranya kapan gitu, langsung nggak lama langsung ditawarin gitu kan, ya mau nggak mau ya ambil aja gitu kan, ada kesempatan ngapain juga disia-siakan. Akhirnya diambil wawancara. Sebenarnya sih kayak ada apa sih namanya itu, apa sih psikotes ya? Oh ya, SPI. Iya, nah gitu, itu ada tuh, ada kayak gitu-gituannya tuh. Ribet dah tuh, gue nggak tahu, ada tuh angka-angkanya juga. Iya, tes SPI sih. Pusing gue nggak tahu tuh, gue asal aja jawabnya. Padahal gimana ya? Kanji pula ya. Iya, kanji pula. Terus gue harus ada angka matematikanya. Dan terakhir itu biasanya terakhir ini kan psikotesnya. Kalau nggak salah itu ya, pokoknya udah gue ada, aduh gimana ini, udahlah nggak apa-apa lah, ya kerjain aja lah pokoknya. Masuk bodoh dah gue, yang penting ada pengalaman wawancara, gue tahu gimana gambarannya kan. Ya udah pas udah gitu, kamu pasti kan ditanya ininya level bahasa Jepangnya berapa gitu kan. Saya yang 3 doang pak gitu. Oh ya nggak apa-apa. Tapi masih kayak yang bahasa dia tuh nggak terlalu pakai bahasa Jepang yang ribet sih, alhamdulillahnya waktu itu. Ya udah akhirnya nggak lama
nggak nyampe semingguan langsung dikabarin, "Sari, ini kamu dapat ini surat izin kerjanya. Saya mau kirim ke alamat kamu, udah nyampe belum?" gitu. Tiba-tiba langsung digituin, kayak bingung tuh awalnya tuh apaan itu surat. Naite lah. Itu naite kan, bahasa Jepangnya tuh naite tuh apa gitu kan awal-awal. Itu surat kerja kamu. Oh, surat kerja aku, gue bilang gitu kan. Iya, ya udah kamu nanti pokoknya intinya tuh kita cuman chat-chatan doang. Di chat? Iya, sama orang Jepang atau sama orang Jepangnya. Oh, oke. Jadi langsung chat-chatan aja. Jadi Sari, kamu di Kyushu ya gitu tempatnya. Tiba-tiba langsung kamu di Kyushu ya. Kyushu tuh di mana gitu kan? Fukuoka di mana? Pokoknya kayak tanpa gue nyari tahu segala macam. Oh ya udah, nggak apa-apa gitu. Jadi awal-awal yang penting gue udah dapat kerja, udah istilahnya visa gue udah aman. Aman ya. Aman itu yang paling bikin gue ketar-ketir itu, karena gue nggak tahu gue posisinya, gue nggak mau pulang gitu. Jadi gitu awal kerja, dapat kerja langsung. Nah, waktu wawancara itu dia ngasih tahu nggak sih kalau lu bakal ditempatin di Kyushu atau Fukuoka? Enggak sih, lebih kayak cuman kamu mau ditempatin di mana aja. Oh, dia nanya kayak gitu. Iya. Siap ditempatin di mana aja. Ya itu kayak gitu. Siap ditempatin. Oh iya, nggak apa-apa. Dengan semangatnya, iya nggak apa-apa mas. Mas gini ya. Iya nggak apa-apa pak, saya mau gitu. Pikirnya waktu itu Yokohama, waktu itu di Yokohama. Karena kantornya di Yokohama. Wawancara di Yokohama, kantor di Yokohama. Terus bilang, kayaknya Yokohama deh ini. Ternyata tiba-tiba, Sari, kamu ditempatin di Kyushu. Oke gitu. Ya udah, nggak apa-apa, pengalaman kerja baru, ya sudahlah, akhirnya ke sana gitu. Nah, gimana tuh kerjaan di situ yang di Kyushu tuh? Jadi sebenarnya kerjanya sebagai apa sih di sana tuh? Sebenarnya kalau sekarang sih udah jatuhnya kayak apa sih, kumiai gitu ya sekarang. Karena kan dulunya tuh aku tuh gue tuh jadi kayak Suyaku Gemba, jadi kayak penerjemah lapangan. Oh, ada yang buat orang apa sih, Jisuse gitu kan, yang apa sih, yang emang kerja di sini gitu kan, orang Indonesia yang kerja di sini gitu. Kebetulan sebenarnya sih ada yang di kantor, ada yang di lapangan. Tapi yang di kantor itu nggak, istilahnya orang Jepangnya semua. Udah tanggung jawab orang Jepangnya semua gitu yang di kantor. Terus ada yang emang ada leadernya juga, kita nggak yang cuman gue atau berdua dong, nggak ada gitu. Jadi kayak 12 Suyaku, 12 penerjemah. Orang Indonesia semua? Indonesia semua. Terus di dalam 12 itu ada satu leader gitu. So, leadernya itu mencakup semua istilahnya, yang di lapangan iya, yang di kantor iya. Orang Jepang? Gitu. Orang Indonesia. Leadernya kalau tetap orang Indonesia. Udah jago berarti bahasa Jepang. Udah jago berarti. Oh iya. Ya gitulah, pokoknya banyak yang jago di situ. Mas, saya mah apa tuh, anak baru di situ. Kayak gitu. Jadi penerjemah di lapangan. Jadi gue waktu itu di salah satu pabrik mobil besar. Mobil besar. Ya banyak lah pabrik mobil di Jepang. Mobil ya sih, yang lumayan besar lah istilahnya. Di Indonesia juga ada. Jadi di situ tuh banyak banget Kensuse, Jisuse itu kayak yang Kensuse itu dari perusahaannya langsung yang sama gitu, yang ada di Indonesia sama di Jepang, ngirim orang ke Indonesia. Ya gitu. Terus sama yang anak-anak yang emang nyari kerjaan aja dari Indonesia ke mana, kayak apa sih ya, training lah, pengalaman training itu gitu ya, training ya, Jisuse. Udah gitu. Terus kita yang bantuin apa sih namanya, kalau mereka ada masalah di lapangan, misalnya kayak nggak bisa ngomong bahasa Jepangnya nih, Kak ini ngomong bahasa Jepangnya apa sih, kan kadang suka bingung ya, pengen ngomong sama seniornya, Mbak Sari, kalau misalnya bahasa Jepangnya apa, mau berenang tuh apa misalnya gitu kan. Saya mau berenang sama ininya, sama apa, sama senior saya, ngomongnya gimana ya, misalnya kayak gitu. Kadang kita kan muterin tuh orang apa namanya, pabriknya gitu kan. Datengin apa, ngecekin satu-satu. Nah, ngecekin satu-satu gitu. Sehat nggak hari ini gitu. Elah, kayak gitu beneran serius. Kayak nanyain keadaannya gimana, sakit nggak, ada yang sakit nggak, ada keluhan nggak, pasti gitu. Jadi ya kayak maknya aja nanyain anaknya gitu. Banyak beneran itu. Banyak. Dia itu bervariasi umurnya. Dari tua sampai muda ada gitu. Nah, itu kan pekerjaan pertama gitu. Kesannya gimana? Apakah ada sukanya? Apakah ada dukanya? Atau banyak sukanya? Atau banyak dukanya gitu? Sebenarnya ya hambung-hambung sih, separuh-separuh sih. Ya senangnya senang karena bisa kemana-mana gitu kan. Bisa kemana-mana tuh dalam arti bisa ke Fukuoka, bisa ke Nagoya gitu kan. Sebenarnya sih yang bikin ribetnya itu adalah kalau pindahannya. Yang males sih pindahannya, kan gue bareng cewek, barengnya banyak kan. Kayak gitu males, ribet lah istilahnya gitu kan. Tapi sukanya
ya banyak kenalan, jadi kayak tahu apa sih namanya sifat-sifatnya anak-anak gimana kayak gitu. Ih serius, jadi kayak Ribet belajar. gak sih? Ih ribet banget Pak. Lu ngadepin satu orang aja nih kadang kita apa sih gitu kan. Apalagi nih 50 orang yang beda-beda sifatnya gitu kan. Jadi kayak satu orang dikeroyok sama 50 orang gimana ceritanya? Cowok semua atau semua. ada cowok cewek? Oh, cowok semua. Oh, karena otomotif lah ya. Iya. Kayaknya lebih dominan cowok gitu. Iya, ada sih ceweknya cuman bukan orang kita. Bukan orang Indonesia, orang Jepang gitu. Ya kebanyakan cowok udah gitu yang kayak yang labilnya banyak, ya udah kena deh gue kadang kayak ya kena apa sih namanya tuh? Kena rayuan. Ya digodain gitu kan. Apa sih? Ya bukan ya mungkin gitu. Mereka jauh gitu kan dari rumah, ngomong sama cewek Jepang juga bingung nggak bisa. Terus ada lu gitu. Iya, udah yang digodain gua. Terus kalau misal mau godain ceweknya, gue yang ditanyain, "Basari gimana bahasa Jepang ya? Saya mau ngajakin cewek Jepang ini nih, kencan nih, mau ngedate." "Dih, enggak mau lu aja sendiri," gue bilang gitu. Kayak gitu-gitu kadang suka bercanda-canda gitu, emang serunya di situ sih. Iya. Ya dukanya sih ya ngurusin orang. Ngurusin anak orang gitu kan. Kadang kita sendiri aja suka gimana ya? Capek gitu kan, udah capek segala macam. Apa aja sih yang diurusin biasanya? Ya kalau misalnya ke rumah sakit, kalau merekanya sakit, ngomong sama atasannya, terus misalnya mau pindah tempat kerja itu kan nggak boleh sembarangan. Misalnya kayak emang lo harusnya graphic design terus minta ke pabrik, kita nggak nyambung kan, nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Bisa tapi emang harus ada. Ya lu di training lagi gitu kan, harus diajarin lagi lah. Gitu gitu nggak boleh kayak gitu di yang kita apa sih namanya yang diurusin gitu. Nah di Fukur itu berapa lama? 1 tahun kok nggak salah ya, 1 tahun deh. Iya 1 tahunan kurang lebih 1 tahun. Habis itu langsung ke Nagoya dipindahin lagi. Itu perusahaan yang sama maksudnya gue tetap jadi Soyaku Gemba, cuman di daerah yang lain aja, tapi pabriknya beda. Oh jadi perusahaan itu tuh nggak berafiliasi sama brand atau pabrik apapun gitu. Dia cuma sebagai penyedia jasa buat support orang Indonesia itu. Tapi ya misalnya kayak pabrik N nih, awalnya gue pabrik N namanya. Iya. Abis itu di Nagoya jadi pabrik T. Gue sebutin gak nih? Ya udah ketahuan lah itu mah. Ya, itu pokoknya itu ya. Pabrik mobil N sama T. Pabrik mobil itu mobil semua, otomotif semua. N sama T udah ketahuan. Biarin aja. Silakan tebak sendiri teman-teman. Terus yang di Nagoya itu pabrik T gitu. Oh iya, karena emang Nagoya deket sih sama. Emang deket banget, itu bener-bener itu rumah tuh. Itu kan ada daerah namanya si T itu gitu. Iya, emang, tapi deket Nagoya itu ya. Di situ pas banget di situ. Bukannya di situ bagus ya? Lebih ada kehidupan nggak sih lebih dari? Iya bagus kok. Fukuoka. Bagus kok, lebih enak sebenarnya. Cuman kan jatuhnya gimana ya? Tetap sendirian mas. Mas tuh jadinya tuh Kak. Salah ngomong gue. Ingat dari yang mana tuh? Pokoknya intinya sendirian di situ. Jadi kayak apa namanya? Apartemen sendiri. Orang Indonesia sendiri. Jadi yang di mana tuh namanya? Yang di Nagoya itu istilahnya gue yang di pabrik itu gue doang. Gue 2 orang deh kalau nggak salah, 3 orang gitu. Cuman kan gue nggak sering ke kantornya, ke cabang utamanya. Jadi ya gak enak di situnya sebenarnya. Itu udah gitu harus kenalan lagi sama orangnya. Ada masalah lagi, selek sama temennya. Ya Allah itu ribet banget dah. Udah nih selek, tuh orang kagak mau ngomong tatap muka berdua. Kita yang suruh ngomong, gimana coba? Kesel gak? Tinggalnya bareng padahal mereka tinggal bareng. Itu apa? Masih inget gak? Dia sakit hati atau apa gitu? Jadi tuh ya gara-gara gak mau bersihin rumah. Gak mau piket bareng. Iya gak mau piket bareng gitu. Tuh kayak misalnya gak mau piket, terus yang satu gak mau ngomong di depan mukanya, istilahnya kayak disindir-sindir doang gitu kan. Terus kita yang ngomong gitu, Mbak bilangin dong gitu. Iya kayak gitu, Mbak bilangin dong sini, kasih tahu kayak gini. Kan bisa ngomong sendiri gitu kan, lu kan temennya lu gitu. Satu rumah sampai bukan pindah, kayak sampai nggak mau main bareng. Makanya ada apa sih namanya, nggak tahu kenapa nih ya, ini suku, bukannya gue jadi jadi rasis ya, ini ada apa sih, ada yang kayak Jawa maunya sama Jawa,
Sunda, maunya mah Sunda gitu. Karena karakternya kan masing-masing sama gitu. sih ya maksudnya. Tapi kan maksud gue, lu kan tinggal bareng gitu. Masa mau kayak gitu? Masa kayak udah gede gitu kan? Udah gede, udah tuan dia, ada yang tuan dia daripada gue. Makanya kayak udah tahu kayak gitu tuh, kenapa gimana ya? Kan itu masalah juga bisa lu selesain baik-baik, nggak harus ada gue gitu kan, nggak usah ada suyaku, nggak usah ada penerjemah kayak gitu. Lu kan ngomong bahasa Indonesia sama-sama gitu. Gue bilangin dong Bang, ya Allah. Ya gimana gitu kan, udah aku bilangin, tapi kamu harus ngomong bareng-bareng lagi gitu, nggak bisa Iyalah. pindah segitu, Malah makin lidah lu ribet aja kan sebenarnya kalau gitu jadinya. Gitu. Masalahnya kayak gitu-gitu masalahnya. Ya masalah apa ya, masalah sehari-hari lah banyak. Sehari-hari bener-bener kayak kalau bisa curhat soal pacaran bisa, mungkin ngomong kali ke gue, cuman nggak ada sih alhamdulillahnya nggak ada sih, gue nggak mau juga. Kayak gitu. Nah kalau masalah itu kan masalah sehari-hari di rumah. Mereka tuh kalau sama kantor sama pabriknya itu ada paling sering apa sih masalah? Ada kayak beda kultur gitu kan. Mereka tuh kan orang Jepang kadang suka mukul kepala tuh kayak biasa kan. Pak gitu kan, kayak gitu ketuk mukul kepala. Nah orang Indonesia kadang suka sensi. Ada yang sensi waktu itu, dipukul kepalanya, ngomong. Pukul balik? Enggak. Dia sering dipukul gitu. Jadi ribut nanti, dipukul balik, nggak suka, nggak mau. Kan udah bilang nggak mau gitu. Iya dia gitu. Kayak pokoknya sebisa bahasa Jepangnya dia gitu. Saya kira udah nggak tahan atau gimana. Itu sebelum ada gue sih. Itu ada masalah dari waktu itu senior gitu. Akhirnya ya udah, dikasih tahu kalau di Indonesia tuh nggak boleh, orang Indonesia tuh nggak mau kalau kepala di itu nggak sopan katanya gitu. Gitu paling sih yang kalau di kantor tuh habis itu kayak kerjaannya capek Kak, kerjanya susah, saya nggak mau lah. Saya nggak bisa di sini gitu katanya, capek banget. Ya menurut lo kerjaan gue nggak capek nih, ngelah napas nih gue sampean kalau inget. Kayak gitu ceritanya, paling kayak gitu, saya nggak kuat Kak gitu, saya mau pindah. Ngomong lagi ke atasannya, kamu mau pindah, emang mau pindah kemana? Saya mau yang ini aja, yang enak nih, yang moles-moles doang kayak gitu. Oh maksudnya itu divisinya pindah? Banyak, iya divisinya pindah banyak. Mau pindah misalnya kayak pengecetan nih, pengecetan misalnya ada yang ngelas, ada yang kayak ngapain gitu. Kadang ya itu mau yang pindah, saya maunya yang ini, yang apa, yang gampang, yang moles aja gitu. Saya mah susah nih yang nyepray mobil, saya susah nih, nggak mau nih, saya nggak kuat gitu katanya. Dikasih nggak? Ya nggak boleh lah kan, udah beda istilahnya ya. Istilahnya apa sih? Itu kan emang udah kerjaan lo, semong lo gitu. Istilahnya udah keterampilan khusus lo. Iya bukan apa sih namanya? Itu kan dia pasti trainingnya pun di trainingin buat itu kan. Iya betul sekali. Jadi seperti itulah anak-anak itu yang dikira Jepang kayak Indonesia gitu. Oh ya udah pindah sana. Ya udah nggak apa, sono sih gitu ya, nggak ada. Oh gitu. Terus nah kalau di Nagoya sendiri sampai setahun enggak? Setengah tahun. Setengah tahun. 6 bulan doang ya, 6 bulan doang di situ. Emang rencananya tuh kenapa apa namanya? Pengennya di Tokyo. Gue-nya pengen di Tokyo karena lebih benri aja gitu. Kalau misalnya mau ke Haneda, mau ke Narita gampang. Gitu. Ya lebih, ya kalau udah terbiasa sama Tokyo emang kayaknya. Tapi sebenarnya pas lagi balik ke Tokyo ya jadi cepet nih gue baliknya. Ya nggak apa-apa. Ya pas lagi ke Tokyo tuh lebih enakan di Fukuoka justrunya. Jadi kayak lebih tenangan di Fukuoka gitu. Jadi secara lebih peaceful kali. Iya betul sekali Pak gitu. Kalau di Tokyo tuh rame banget, tapi banyak orang. Tapi benri. Di Fukuoka itu misalkan di sekitarnya tuh ini nggak sih, ada apa gitu? Gak ada apa-apa. Itu kan pasti di kompleknya pabrik itu kan? Di komplek pabrik nih. Jadi pabrik tuh nggak jauh gitu, kayak pabrik sama apartemen tuh kayak cuman 15 menit 20 menit naik sepeda. Kalau jalan kaki kan 30 menitan tuh. Jadi pabriknya di istilahnya gimana ya? Pabriknya kan kayak nggak hutan juga sih. Ya, banyak semak-semak. Iya. Nggak jauh. Nggak tengah kota lah. Nggak tengah kota pasti, gitu kan. Ya, kebetulan waktu itu di mana sih gue? Namanya Kandamachi. Nah kotanya itu istilahnya kota tuh apa ya? Bukan kota sih, jatuhnya apa ya? Kayak airportnya itu di Hakata. Yang mau ke misalnya kayak mau keluar kotanya lewat Hakata, bukan kan kalau Kandamachi itu kayak lebih ke pencil ke desanya. Jadi tuh kelilingnya tuh apa tau lu bagus nih. Dapatnya alhamdulillah kebetulan gue dapetnya apa taunya bagus. Di kelilingnya juga banyak apa tau lain. Cuman buat ke
sevel istilahnya, sevel atau enggak yang kayak apa itu namanya tuh? Toko obat kali ya, toko obat gitu tuh yang kayak drugstore Tokyo apa sih namanya? Iya, barang-barang sehari-hari lah, entah supermarket dan itu main gitu. Jauh gitu kayak sama 10-15 menit naik sepeda gitu kan. Jadi kayak fubeng ya. Kayak susah banget mau mau beli makanan kecil gitu, kayak harus genjot sepeda dulu gitu, jauh banget gitu kan. Nyari hiburan juga susah, mesti naik sepeda 30 menit, 40 menit gitu. Nyari hiburan juga cuma satu mallnya yang paling dekat itu juga. Biasanya gitu. Ion itu? Enggak, bukan. Ada mall apa sih? Mall lokal situ deh. Oh, mall lokal. Nah, yang dari Nagoya itu berarti dari situ berhenti tuh. Dari apa sih? Penerjemah. Iya, penerjemah. Perusahaan itulah pokoknya. Perusahaan itu. Perusahaan O. Perusahaan O. Oh, namanya O. Ya gitu. Itu. Nah, ada alasan tertentu nggak, atau emang udah jenuh aja gue pengen? Sebenarnya emang balik lagi sih ribet, kalau pindah-pindahan ribet, pengen di Tokyo aja lah gitu. Oh, karena lu ada kemungkinan bakal dipindah lagi. Pindah lagi kayaknya. Soalnya udah kayak ada rencana gitu, nanti kayaknya waktu itu bakal mau ditarik ke Fukuoka lagi gue. Balik lagi. Ribet kan tuh jadinya. Bolak-balik jadinya, kayak butuh orang ke mana Fukuoka lagi. Ya udah kayak gitu. Akhirnya nggak mau, udah berhenti aja, jenuh juga sih kayaknya. Tanggung jawabnya agak gede untuk kayak gue kan kayak yang ngurusin orang-orang itu tuh. Lulusan tentunya. Level Jepangnya N3, udah gitu yang harus diterjemahin yang kayak bahasa-bahasa pabrik yang belum gue tahu gitu, terus yang masih belum ada kepercayaan diri lebih gitu buat bahasa Jepangnya. Jadi akhirnya jangan yang terlalu ini deh, yang penerjemah lagi gitu. Pas awal-awalnya sih yang ini aja deh, yang kayak bukan serabutan sih, kayak yang nggak terlalu resmi gitu, yang nggak banyak komunikasinya kali ya, atau sebenarnya kayak gitu juga sih. Apa ya? Ya pokoknya yang lebih banyak gerak daripada ngomong gitu. Iya nggak sih? Iya, betul. Abis itu kerja di mana? Waktu itu udah nyari duluan atau? Udah nyari duluan. Langsung gercep saya, Pak. Oh, udah nyari. Udah nggak mau nih. Udah nggak mau nih, saya mau keluar. Pokoknya nyari. Kayak sama metodenya, sama kayak gitu. Nanya orang, terus kebetulan Kak Demas. Iya kan, dia pernah datang juga. Udah datang ke sini, jadi kayak oke. Waktu itu dia kerja di restoran kan ya, di restoran. Akhirnya nanya sama dia waktu itu, kalau ada kerjaan nggak, ada nih, mau nggak lu gitu. Maksudnya dia kayaknya bisa deh ngasih lu kerjaan kemana gitu. Akhirnya dia ngasih gua ke si yang dikenalin ini ngasih gua kerjaan di restoran gitu. Inshokuten di izakaya gitu. Izakaya itu kayak apa sih namanya? Ya tempat minum lah. Tempat minum lah gitu. Tapi bukan bar gitu, kayak tempat minum orang Jepang gitu sih. Iya, betul. Tapi lebih, kalau tempat gue tuh kan bukan yang kayak di pinggir jalan gitu ya istilahnya. Itu lebih kayak bener-bener restoran jatuhnya, agak ke dalam gitu. Tapi deket Eki, Magome, di Magome gitu. Udah Itu udah Tokyo. Di Tokyo udah ke Tokyo. Udah Tokyo itu. Tokyo nggak pinggiran juga sih, hampir tengah kota lah. Gitu, deket Eki, gampang, kemana-mana enak gitu istilahnya. Satu line itu bisa sampai Asakusa gitu. Asakusa line Jadi lebih apa ya? Ya lebih ada hidup lah gitu. Iya, tapi terlalu apa sih namanya? Mungkin kaget kali, udah setahun, 2 tahun. Ya Nagoya ya tetap aja, soalnya kan pasti di daerah perusahaan T itu kan sama-sama juga gitu loh. Iya, bukan di pinggiran sih jatuhnya, yang lumayan rame, cuman nggak yang kayak Tokyo, ngerti gak sih? Kayak di mana padat gitu, ada apa aja ada gitu kan. Di setiap sudut. Jalan dikit nyenggol orang gitu. Nyenggol orang gitu. Kesian banget itu gitu. Jadi ya udah, akhirnya di izakaya kerjanya. Itu berapa tahun? Setahun. Gimana tuh? Setahun di capek. restoran. Soalnya gue dengerin cerita Demas sih, mungkin perusahaannya sama, cuma beda ini kan. Beda restoran. Iya. Jadi ceritanya sih ya begitu gitu. Iya. Gimana tuh setahun? Izakaya pula. Izakaya karena tempat minum juga sih. Keras sih. Sebenarnya sih jatuhnya, kalau Kademas kan waktu Italia. Ikan ya, Italia. Sama sih, dia nyediain minum juga ya, keras juga sih. Kalau izakaya kan maksudnya, kebetulan gue nggak minum ya. Kebetulan nggak minum, alhamdulillahnya nggak. Ya bukan alhamdulillah sih, emang nggak minum aja.
di Izakaya itu sebenarnya awal-awal sebelum corona tuh dari jam 12 siang sampai jam 4 pagi kerjanya. Tapi karena gue tahu itu panjang, gue minta sama Sacho gue awal-awal sama bos gue. Sacho itu berarti bukan yang punya bukan yang ngehandle restoran itu. Bukan. Di atasnya lagi. Jadi istilahnya apa ya? Dia yang punya perusahaan yang semuanya. Yang memanage restoran-restoran itu kan. Betul. Tapi dia nggak yang di restorannya. Betul. Nah, ya itu Sacho gue. Oh, lu dari awal bilang ke dia. Ngomong, saya takutnya saya nggak kuat. Saya mau bisa sampai jam 9 dulu. Nanti kalau misalnya saya udah settle kayak udah kuat, udah bisa, saya mau nambah jam lagi kalau bisa gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus kamu mau liburnya gimana? Saya 2 hari aja deh gitu. Gue minta awal-awal langsung. Saya kan ini dari kayak gini nih, kan nggak tahu nih gimana kerjanya nanti, percapaiannya gimana. Ke bawah sampai sekarang. Pokoknya intinya kayak emang berat banget sih. Untuk ukuran laki-laki juga pasti capek banget sih. Apalagi cewek ya. Tuh ngapain tuh? Biasanya sehari-hari. Iya. dari jam berapa? Jam 12. Jam 12 siang. Kan dulu pas lunch ya. Sekarang udah ada lunch, dulunya belum ada. Jadi kayak Sacho gue tuh ada kayak inovasi terbaru terus gitu. Inovasi supaya tuh ngasilin duit terus kan. Soalnya kalau enggak ya pasti bangkrut kan, nggak bisa ngebayar pegawainya segala macam. Jadi akhirnya kan ada lunch tuh. Ada lunch itu kita masuk 10:30 sampai jam, sekarang tutupnya udah jam 10 lagi sih. Jam 10 lagi. Last ordernya jam 9, tutupnya jam 10. Biasanya juga jam 8 itu udah ditutup pakai gorden sekarang. Jadi biar nggak ketahuan kalau kita masih ada sebenarnya. Maksudnya masih ngelayanin pelanggan gitu. Jadi dari 10:30 sampai jam 10 kerjanya itu dari pagi kita jumbi kayak prepare buat buat nanti kerja sih, nguarin makanan nyajiin buat nyajiin ya, tinggal nyajiin ya, piring dan lain-lain, bersihin itunya juga. Kalau pagi enggak, kalau pagi kita cuma jumbi makanan aja, jumbiin kayak misalnya bikin tusuk sate ayam. Yakitori beneran ada ya, kayak sunagimo tuh ampela ya, ampelanya kan, terus ada hati juga kayak gitu, kita nusukin. Terus kalau misalnya ada kita tuh banyak makanannya kayak bener-bener bukan izakaya. Kalau izakaya kayak makanan kecil gitu kan, kayak misal sate atau enggak yang kayak goreng-gorengan gitu. Semi restoran lah berarti ya. Iya, kita ada omrice juga, ada mie, ada ramen juga, terus ada yang ada osusumenya misalnya, tiap hari beda gitu. Jadi tiap hari harus di prepare ini. Lu yang masak juga atau enggak? Masak, gue di kitchen bukan di hall. Oh, lu di kitchen. Kalau di hall itu kan kayak istilahnya lu harus nyobain seenggaknya. Lu harus tahu takarannya kayak gimana segala macem gitu. Kebetulan gue nggak minum, jadi gue nggak mau hall deh. Dan gue menghindari ngomong sama pelanggan. Oh, itu poinnya. Itu masalahnya. Gue udah nggak mau ngomong sama orang, sama manusia. Jatuhnya kayak gitu. Cuman yang penting di kitchen aja sendiri, nusuk-nusukin sate. Sebenarnya tuh gimana ya? Itu tuh izakayanya tuh bukan yang ketutup. Jadi yang kita bisa ngasih langsung ke pelanggannya. Oh. Kayak bar, bukan bar ya? Bar ya sih? Ya kayak gitu. Maksudnya ininya di ini kan, apa sih namanya? Kayak kita di tengah-tengah. Masaknya. Kita masaknya di tengah-tengah gitu. Gitulah. Capeknya ya karena prepare juga, kadang sesama saingnya juga ada selek segala gitu. Nah, gitulah yang capeknya tuh benar-benar kayak nggak ada ya agak stres sih, karena capek, benar-benar kata Kak Demas capek. Iya sih, restoran kayaknya capek gitu kan. Kalau apalagi Kak Demas gitu yang benar-benar full time dari awal sampai akhir gitu kan. Udah gitu kan dia minum juga segala macem. Ya istilahnya kayak benar-benar loyal ya. Iya. Sama sama ininya, sama kerjanya itu. Kalau gue kan pulang aja udah, nggak minum, nggak nungguin mereka pulang gitu. Pokoknya dia pulang aja duluan gitu. Cuman bener-bener capek, meskipun pulang jam 9 atau gimana, bener-bener capek gitu.
Karena berdiri mulu kan itu pasti. Oh, berdiri mulu, udah motong ini, motong itu, beres-beres gitu kan. Ada istirahatnya Tan? Tapi ada 1 jam gitu. Biasanya jam 5-an gitu ya? Jam 3. Jam 3 sampai jam 4. Jam 4 langsung buka. Sekarang jam 4. Dulu sih waktu itu kapan ya? Waktu sebelum corona tuh jam 4 apa jam berapa gitu. Bukanya jam 5 gitu. Gitu jadinya capeknya di situ. Paling nggak enaknya apa sih? Ribut sama senior. Dan gue ceritain nggak? Aduh males banget gue. Istilahnya ya ada lah ya yang rese. Ya. Nggak di mana, nggak di mall, ya, kerja di mana aja pun ada. Di negara apapun, ya ada aja yang rese pasti. Iya pokoknya gitu. Kalau lu kerja sendiri, ya lu yang tahu sendiri kan ininya. Kalau lu kerja sama orang ya pasti kan lu harus nerima orang, istilah partner tersebut istilahnya kayak gitu. Lah gue udah terima apa adanya dia, tapi dia tidak menerima diriku apa adanya kayak gitu istilahnya. Kayak maunya sempurna tapi dia tidak memberikan contoh yang menurut gue tuh nggak mencerminkan apa yang dia omongin. Betul. Gitu. Dia ngajarin gini tapi dia sendiri nggak ngelakuin gitu maksudnya. Udah gitu kerjanya lambat. Gue jadi ngomongin orang. Ya gitu deh pokoknya kerjanya lamban. Udah gitu apa yang dikasih tahu gak sesuai dengan dia ngelakuin gitu. Jadi kayak gue ngerasa gue kok kerja sendiri gitu. Kayak gitu. Apalagi gue gaijing. Anjay gaijing. Gai kok kucing sendiri perempuan ya udah gitu. Tekanannya agak lumayan besar sih waktu itu. Tapi ada baitonya juga kan ya? Ada baitonya, tapi baitonya sore. Oh, setelah jumbinya selesai gitu ya? Kayak gitu ceritanya. Jadi ya gitulah selek dah. Ada selek sama orang Jepang gitu. Tapi pada akhirnya dia minta maaf sih pas gue akhirnya keluar minta maaf sama gue. Maksudnya dalam arti dia ngerasa berarti dong? Sebenarnya emang ngerasa, tapi dia nggak berubah. Capek kan lo. Sorry ya kalau gue bikin kayak memori gak enak gitu. Memori apaan sih? Kenangan gak enak di lo gitu. Kenangan gak enak gitu. Akhirnya dia minta maaf gitu. Dia ngerasa tapi dia nggak agak sedikit berubah, cuman nggak yang bener-bener wah gitu lah langsung bisa jadi gini. Kayak misalnya dulu suka telat sekarang enggak kayak gitu, lebih cepet gitu. Tapi tetap dengan lambannya itu masih lama. Masih dengan kecepatan yang sama, dengan cara kerja yang sama. Udah. Ada juga ya. Gue kira orang Jepang pada majime ada. Ya buco gue pun yang majime pun dia suka telat gitu. Kalau misalnya udah minum banyak nih, besokannya dia gue minum banyak nih gitu, gue telat babsa gitu, maaf ya gitu. Tapi dia dibalas dengan kerjanya cepet karena dia kan emang chefnya juga kan. Jadi gitu. Dia ya udah kita maafin sih, kayak gue udah tahu. Dimaklumi lah. Iya dimaklumi, udah tahu lah gitu. Gitulah. Nah berarti sekarang udah pindah lagi nih. Udah pindah. Alhamdulillahnya udah pindah lagi gitu. Udah. Gak kuat saya pak, gak kuat ya pak. Sebelum keluar juga pun udah nyari dulu saya. Gitu. Nah itu gimana tuh? Sama seperti biasa saya nanya-nanya dulu. Sebelumnya sih kayak apa ya jatuhnya ya? Kayak ngomong, gue sering banget nelpon orang tua gue sebelum sebelum mau pindah atau enggak kerjanya kayak gimana. Kadang suka ditanyain. Gitu. Akhirnya gue tanya cerita nggak betah nih gini gitu kan. Sebenarnya udah setengah tahun itu tuh udah pengen keluar gitu. Tapi ngomong sama orang tua gimana? Orang tua juga sebenarnya nggak mau. Kamu ngapain sih di situ gitu kan? Pulang aja gitu. Ya kalau mau nyari ya udah cari. Kalau mau pulang ya udah pulang gitu. Yang benar gitu, yang jelas. Jangan lu ngeluh tapi kayak gimana ya? Lu ngeluh doang gitu tanpa lu ngapa-ngapain gitu. Mereka nggak suka gitu. Akhirnya ya udah minta doa sama orang tua gue gitu. Minta apa sih namanya ya? Gue jangan juga doain ya bisa dapat kerja baru deh keluar dari sini gitu kan. Iya amin gitu. Pasti kalau setiap gue mau pindah kerja ya? Minta mau apa sih kayak udah nggak kuat nih terus kayak mau pindah kerja gitu kan. Kayak mau pindah kerja pak gitu mah gitu. Doain dong gitu. Semoga bisa wawancaranya gitu. Ya udah kayak alhamdulillah sih ada aja jalannya gitu. Waktu nemu aja gitu pas lagi di itu Instagram gitu kan. Kayak gitu terus ya udah nanya dari senior juga waktu itu. Senior ya. Kenalan di kerjaan sebelumnya gitu.
Ya udah nyari dapat situ, nanya-nanya, wawancara. Sama gitu, level bahasa Jepang gue masih belum berubah, tetap N3, tapi dengan kayak pengalaman gue pernah kerja di perusahaan sebelumnya yang pertama. Yang pertama itu karena masih mirip gitu ya. Masih mirip bidangnya. Dan mereka emang nyari yang sebenarnya yang udah tahu seluk-beluknya gitu. Akhirnya ya udah diterima, nggak lama gitu. Oh iya, ada lagi sih yang apa sih namanya? Sebelum masuk yang sekarang tuh yang baru pernah sempat wawancara di ini Toktegino gitu. Ada pilihan. Ada pilihan lagi. Sebenarnya lolos juga, cuman di Hokkaido nggak gua ambil, jauh banget Pak. Gitu. Jadi kalau di Hokkaido ngapain tuh? Jadi apa? Maksudnya kerjanya apa? Kerjanya itu ngangon sapi. Ngurusin sapi. Ya serius. Iya ya. Kan di sana banyak banget memang ladang sapi. Di Hokkaido. Oh iya bener ya. Iya. Kan itu susunya ya. Benar-benar juga Hokkaido. Gue baru nggak. Sekarang gue baru nggak. Jadi gitu. Ngangon sapi Pak. Tapi karena jauh Hokkaido, cuman karena pengennya pasti Tokyo lagi kan ya. Iya biar gampang lah. Orang misal ada yang mau datang kan lebih enak gitu. Akhirnya milih yang itu. Milih yang sekarang. Gitu Pak. Menarik sih karena gimana ya, teman-teman gue sendiri banyak lah yang nyari kerjaan juga nggak dapet gitu, terus ada yang akhirnya pulang, si Wira pulang. Oh iya. Wira pulang terus dari semuanya itu lu hoki sih menurut ya hoki atau apalah, kayaknya gampang banget. Ini udah gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Aduh, gimana ya? Gue juga bingung sih sebenarnya. Sebenarnya sih waktu itu pernah mau apa ya namanya ya? Aduh. Kayak dapat aja. Gitu. Iya, gue saranin aja nih ya. Awal-awal lebih baik lu tanya dulu orang tua, minta maaf sama orang tua. Beneran nih, seriusan gue nggak bohong. Gue cerita sama orang tua gue dulu. Gue telepon orang tua gue. Itu. Sari nggak kuat gitu. Sari mau pindah gitu. Apa sih namanya, doain ya gitu. Kayak gitu ngomong aja, cerita dulu sama mereka. Kan kita kan kadang bingung misalnya lu sendiri. Iya. Kalau misalnya lu sendiri, lu bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Ya paling lu sholat, doa, cerita sama Allah kan. Sama Allah gitu. Habis itu kan pasti bingung nih mau cerita sama siapa lagi gitu kan. Kayak apa yang mau manusia, maksudnya manusia gitu kan. Manusia sesama makhluk hidup, apa sih gue. Pokoknya gitu udah pengen cerita gitu kan istilahnya. Ya ngomong aja sama orang tua. Pasti kan orang tua dengerin gitu, kasih saran, kayak saran segala macem. Menurut gue sih gitu aja dulu. Kalau misalnya rezeki nggak rezeki balik lagi itu sih doa dari orang tua. Kalau menurut gue sih gitu ya. Maksudnya mau apa sih mendingan cerita sama orang tua lu. Kalau ada ya, maksudnya kalau masih punya, cerita aja. Atau nggak keluarga yang sama saudara atau siapa gitu. Menurut gue sih ya. Terus habis itu banyakin nanya aja ke temen, suka SKSD aja. Maksudnya lu misalnya punya temen, lu tanya temen lu nih, lu punya temen gak yang temennya nyari kerja atau gimana gitu? Temen-temen lu apa sih gimana? Yang ada lowongan kerjaan gitu. Nanyain temennya lu, temennya temen ya, lu. Komunitas orang Indo gitu. Komunitas temen lu. Kalau nggak nyari di Facebook, tuh sebutin tuh. Di Facebook, di mana kayak gitu. Dibanyakin nanya sih sebenarnya, lebih kebanyakin nanya. Kalau misalnya lu stuck sama satu orang nih, gak bakal nemu gitu. Bodoh amat aja, tanyain siapa. Aja mau kerjanya apa. Sebenarnya sih balik lagi, lu mau kerja apa? Lu coba dulu aja gitu. Tapi yang sesuai ya, maksudnya kalau misalnya pegawai tetap ya harus sesuai sama S1 lu. Kalau misalnya Toktegino yang lebih ke keterampilan gitu. Itu kan lu ada tesnya lagi, masih bisa lah diakalin gitu. Cuman kalau misalnya pegawai tetap ya harus satu segaris gitu. Okay. Nah, ini udahlah cerita yang itu. Sekarang kedepannya lu apakah bakal terus tinggal di Jepang gitu? Apakah betah di Jepang gitu? Atau ada rencana apa gitu untuk sementara? Sih kayaknya bakal di Jepang gitu kan? Oh, sementara gue bakal di Jepang. Jadi corona nih ya, ada virus yang nggak penting. Aduh ribet deh pokoknya. Kalau misalnya kalau lu nggak ada prepare ya, kalau nggak ada prepare di Indonesia, lu mau pulang itu mendingan jangan pulang dulu gitu. Kalau menurut gue, kalau gue sih nggak mau pulang dulu karena satu, Indonesia juga lagi
sama. Ya sama lah, kita sama tahu. susah gitu kan. Ya kalau bisa tinggal di Jepang untuk sementara, maksudnya lebih dipanjang lagi ya mendingan di Jepang. Gue sih pengennya di Jepang dulu. Untuk sementara kayaknya bakal lama sih. Bakal lama. Tapi ya bolak-balik Jepang Indonesia gitu. Nggak yang benar-benar gue stay benar-benar lama gitu. Oh, berarti lu nggak ada rencana buat nerusin karirnya di Indonesia gitu, enggak? Ada sih. Kecuali dipindahin ke sana gitu, atau enggak? Ya bisa jadi. Atau enggak gue pengen sebenarnya sih kepikiran mau buka usaha, tapi belum tahu usaha apa. Gitu, pengen punya usaha entah apa itu. Pengen di Indonesia, Jepang juga, maksudnya berhubungan dengan dua negara itulah. Gitu. Untuk sementara di Jepang. Tapi untuk mau stay lama memang di Jepang. Duitnya aman Pak, aman juga maksud gue. Nah tuh kayak, ini nih. Iya itu aman buat cewek. Lu tengah malam nih mau nyari snack apel lah di Seppel, lu keluyuran aja tuh kayak ya udah gitu, nggak ada yang peduli gitu, kecuali lu yang heboh gitu pasti kan orang ribut kan ya pasti. Jepang aman menurut gua. Itu tuh terlepas dari semua kerasnya Jepang dan dukanya Jepang itu. Benar sekali, aman cuy, aman buat cewek. Apa ya, selain aman, apa yang membuat lu betah gitu di Jepang? Kan ini udah lama banget kan? Iya sih. At least ya udah 4 tahun itu kan nggak singkat juga, terus kayaknya masih betah gitu. Aman. Duitnya ada, cuman emang duit ada tapi pengeluaran juga lumayan juga, gede juga sih sebenarnya, cuman worth it lah. Untuk fasilitas lumayan lah. Ya kemana-mana enak, gampang, tinggal pakai kereta, bus banyak gitu kan, nggak macet tuh. Kalau lu naik mobil sebenarnya macet-macet juga sih. Iya sih emang. Ya nggak separah Jakarta. Iya masing, cuman ya deket-deketan doang sih mobilnya, nggak yang separah Jakarta yang bener dempet tuh mobil sampai susah lewat dah tuh. Kayak gitu sebenarnya itu. Terus apa lagi ya? Anime coy. udah stuck gua di sini dah. Anime aman, duit ada gitu, jelas ketahuan. Surganya lah di sini. Iya surga. Ada semua sih anime. Lu mau nyari apa bentukannya juga ada lah di sini, aneh-aneh banyak. Kayak gitu. Ya mungkin segitu aja Sari. Ya, kepanjangan nih kayaknya. Nggak apa-apa. Menarik sih karena ya gimana ya, lu udah ke Fukuoka, terus sempat pindah lagi ke Nagoya, terus ganti pekerjaan kayak gitu ya, banyak pengalamannya dan ya gitu. Oh ya satu lagi, apa? Harus hati-hati kalau misalnya mau pindah visa, mau perpanjang visa, itu kan harus, maksudnya kerjaan lo yang selanjutnya itu harus sesuai sama S1 lu, nggak boleh beda, nggak bisa beda. Jadi kalau misalnya dari awal lu emang S1-nya kayak penerjemah Suyaku gitu, kayak misalnya kan sastra Jepang nih, ya lu istilahnya yang berhubungan sama sastra Jepang gitu. Kalau misalnya lu teknik ya harus teknik gitu. Kalau misalnya beda, itu bakal nyusahin visa lu nanti bakal turun gitu aja sih. Gitu. Lalu harus hati-hati. Makanya itu gue pakai pengacara atau yang waktu di izakaya tuh. Kalau enggak lolos kalau bisa gue. Diakalin ya, diakalin. Makanya di situ juga gue memutuskan untuk keluar. Takut cuy, itu takut ketahuan. Iyalah. Takut ke blacklist gitu. Iya, suruh pulang tak gue. Jatuhnya gitu. Oke. Ya, sekian dulu buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih buat Sari udah datang jauh-jauh dari Yokohama. Lumayan jauh. Terus terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Terus Night in Tokyo, seperti biasa buat teman-teman yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa di-follow di @night.in.tokyo, atau teman-teman juga bisa kunjungi langsung website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Sari sendiri ada Instagram atau apa gitu? Mungkin teman-teman pengen kepoin gitu. Ya, tak aja deh gue nama gue susah soalnya, Sari double I Maulia double A apa ya? Ya pokoknya gitu. Ya itulah. Yang gambarnya anime ya, sekarang. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dulu buat episode kali ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menjalani aktivitasnya kembali besok di hari Senin. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.